Halo, masih di channel berfisika.com ya. Kita lanjutkan lembar tugas ketiga nomor 4 ya, benda tegar 1. Jadi materi ujian atau materi UTS Fisika Dasar 1A itu sampai benda tegar ke satu ya. Jadi benda tegar kedua itu masuknya UAS atau ujian akhir semester ya di bulan Desember ya. Oke. Nomor 4, percepatan sudut sebuah roda adalah sebagai berikut. Alfa, nah ini bukan A ya, tapi alfa karena kan percepatan sudut. Alfa ya. Roda mempunyai kecepatan sudut, nah ini omega ya. Omega gitu ya. Ini pada saat T0. Nah, jadi ini adalah W0 ya, W0 ya. Posisi sudutnya 1,5 rad. Ini theta ya, theta. Nah, gitu ya. Theta 0 gitu ya pada saat awal. Oke. Ditanya persamaan kecepatan sudut. Oke. Kecepatan sudut. Nah, jadi gerak melingkar ya dengan gerak lurus itu ada kemiripannya ya. Jadi teman-teman boleh pakai rumus GLB atau GMBB ya, saya jelasin sedikit. Nah, ada GLB, ada GMBB. Nah, rumus yang ada di Holiday ya, yang ada apa? 4 atau 5 ya, yang sering muncul kan 3. Itu adalah kalau misalkan di sini X sama dengan X0 V0T tambah setengah AT kuadrat. V V0 plus AT gitu. V kuadrat V0 plus 2AX gitu ya. Delta X sih. Ya udah. Ini berarti theta theta 0 tambah omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat omega omega 0 tambah alfa T omega kuadrat omega 0 kuadrat tambah 2 alfa theta. Nah, rumus yang ini itu bisa dipakai kalau apa? Kalau nilai percepatan ya, nilai percepatan atau percepatan sudutnya adalah konstan ya. Percepatan atau percepatan sudut konstan. Konstan itu gimana? Konstan itu tetap tidak berubah terhadap waktu. Jadi berapapun waktunya nilainya sama. Sedangkan pada nomor 4 ini lihat alfanya. Alfanya berubah terhadap waktu ya, berubah-ubah gitu. Jadi tidak sama di tiap titiknya, di tiap detiknya. Artinya apa? Artinya tidak bisa pakai rumus yang standar yang ada di Holiday misalnya gitu ya. Berarti gimana kan caranya nyarinya? Berarti teman-teman harus melihat hierarki ya, hierarkinya di kinematika bab 1 ya. Itu dari posisi dulu, kemudian kita lihat ada kecepatan atau kecepatan sudut sama aja ya. Hierarkinya sama. Nanti ada percepatan atau percepatan sudut. Sudut. Nah, ini hierarki apa? Nah, ke sini. Tuh, coba lihat. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin mencari kecepatan diketahui posisi berarti kan turun. Nah, berarti operasi matematikanya adalah turunan gitu loh. Cara bacanya begitu ya. Begitupun sama. Kita ingin nyari percepatan, tetapi diketahui kecepatan berarti diturunkan karena ini turun turunan gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau kita ingin mencari kecepatan dari percepatan yang diketahui informasinya, berarti ini apa? Naik. Naik itu apa? Integral gitu loh ya. Nah, ini juga sama, naik integral. Nah, untuk nomor A gimana? Nomor A kan ditanyanya kecepatan sudut nih yang ini. Diketahuinya apa? Alfa, ya diketahuinya yang ini. Berarti apa? Naik. Kalau naik berarti integral, teman-teman ya. Berarti dari mana kamu mulainya? Dari sini. Percepatan adalah sebuah turunan dari kecepatan sudut, ya. Itu adalah keterkaitannya atau hubungannya. Berarti kan kita ingin mencari omega. Omega adalah alfa dikali dt gitu. Kalau teman-teman integralkan, integral gitu, kedua ruas, berarti saya punya batasnya omega 0 sampai omega ke T gitu. Nah, kalau ini batas awalnya dari T 0 sampai T atau T saja boleh. Berarti ini adalah omega saat T dikurangi omega 0. Nah, integral alfa dt. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gak usah ada batas karena kan dia tidak tentu. Artinya dia tidak, bukannya ini. Artinya kita tidak tidak mencari waktunya ya. Gitu. Nah, berarti omega T
omega 0 ditambah integral alfa dt gitu ya. Nah, omega 0-nya berapa? Omega 0-nya sudah ada di soal. Yaitu 2 ya, 2 radian per sekon. 2 radian per sekon. Ditambah integral. Alfanya 5T pangkat 4. 5T pangkat 4 minus 6T kuadrat. DT. Coba lihat. Benar ya, udah benar ya. Nah, integralkan aja biasa ya. Berarti 2 ditambah ini kan jadi 5/5. Ya 5/5 T pangkat 5 gitu. Minus 6 bagi 2. 6 bagi 3 2. 2 T pangkat 3. Ya. Omega T. Nah, berarti apa? Satuannya apa? Radian per sekon kuadrat. Ya, seperti itu ya. Persamaan kecepatannya. Nomor B-nya apa? Posisi sudut. Nah, posisi sudut berarti kita naik satu kali lagi dari omega. Nah, bentar. Berarti kita theta kan. Nah, berarti dari omega. Omega itu kan turunan dari posisi sudut si omega itu ya. Berarti posisi sudut adalah omega dikali dt. Nah, kita integralkan aja kedua ruas. Nah, integralnya dari theta 0 ke T gitu. Ke T saat T, theta saat T. Oke. Berarti theta saat T dikurangi theta awal sama dengan integral omega dt. Nah, omeganya udah dapat tadi. Oh, yang di atas ya. Berarti integral 2 ditambah atau 2 minus boleh. 2 minus 2T pangkat 3 ditambah T pangkat 5 ya. Nah, seperti itu dt ya. Theta ditambah tadi theta nolnya. Theta nolnya berapa? 1,5 radian ya. Nah, seperti itu. Berarti teman-teman integral biasa. Berarti 2T minus ini jadi setengah ya. Setengah T pangkat 4 ditambah ini jadi per 6. 1/6 T pangkat 6 ditambah 1,5. Yaudah, saya susun rapih. Jadi seperti ini. 1,5 jadi depan. 1,5 ditambah 2T minus setengah T pangkat 4 ditambah 1/6 T pangkat 6. Nah, seperti itu. Satuannya apa? Radian. Ya. Oke, itu nomor B. Nomor C-nya adalah apa? Gambarkan kecepatan sudut dan posisi sudut sebagai fungsi dari waktu. Ya, itu mah mudah ya, teman-teman. Sebentar. Ada yang masuk WA-nya ya. Oke. Nah, berarti teman-teman gambarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini omega dulu boleh. Omega radian per sekon. Nah, omega awalnya kan dia di 2 ya. Berarti kita tulis 2 di sini. Nah, teman-teman omega itu pangkat tertingginya berapa? Nah, pangkatnya 5 kan. Nah, jadi teman-teman silahkan coba-coba pakai software juga boleh atau pakai Excel silahkan. Nanti bentuknya kayak gini. Kira-kira gitu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu kira-kira terhadap waktu ya. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi theta ya, radian. Terhadap waktu. Nih, mulanya 1,5 berarti di sini. Berarti seperti inilah ya. Nah, ini 1,5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Karena dengan mensubscribe channel ini, teman-teman membantu channel ini maju dan berkembang dan juga memberikan suntikan semangat dorongan untuk saya selalu berkarya, untuk saya selalu menularkan atau memberikan inspirasi-inspirasi fisika dasar di TPB ITB ya. Sampai ketemu di tutorial salah, di lembar tugas mahasiswa yang ke apa yang keempat mungkin ya, benda tegar yang kedua. Salam berfisika. .com. Dadah.